Ibu sedang membaca buku apa? Buku novel sejarah, Nak. Novel yang diangkat dari peristiwa sejarah. Oh, bukannya novel itu fiksi, Bu. Ceritanya fiksi, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Berbeda Betul, dengan teks Nak. sejarah yang isinya fakta. Namun, cerita ini disampaikan dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Kalau begitu, informasi dalam novel sejarah ada dua bagian ya, Bu. Pertama, fakta sejarah. Kedua, imajinasi pengarang. Tepat sekali, Nak. Kamu sudah pernah belajar dan membaca teks sejarah tentang peristiwa 10 November. Nah, coba kamu baca novel sejarah yang temanya tentang peristiwa itu. Pasti lebih menarik. Baik, Bu, terima kasih. Teman-teman, dialog Andi dan ibunya membicarakan novel sejarah. Pastinya kalian ingin mengetahui informasi apa yang terdapat dalam novel sejarah dan perbedaannya dengan teks sejarah. Mari kita simak pembahasannya. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk teks naratif jika disajikan dengan urutan peristiwa dan urutan waktu. Novel sejarah termasuk teks deskriptif jika disajikan secara simbolisasi verbal. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon imajinatif karena didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Novel sejarah berfungsi tidak hanya untuk media hiburan atau pelipur lara, tetapi juga sebagai media edukatif, inspiratif, dan patriotik. Nama lain novel sejarah adalah teks cerita sejarah. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis. Pertama, rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Kedua, rekon faktual. Rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah atau laporan polisi. Ketiga, rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Informasi penting dalam novel sejarah adalah fakta-fakta sejarah dan imajinasi pengarang yang terdapat dalam novel sejarah. Contoh informasi penting novel sejarah, Neraka di Timur Jawa. Pertama, fakta-fakta sejarah. Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi Nica. Imajinasi pengarang. Mansergh tidak bercanda mengenai ultimatum yang diberikannya. Sejak pukul 6 pagi, jalanan Surabaya sudah dipenuhi kendaraan lapis baja milik sekutu. Kapal-kapal perang sudah menyiapkan meriamnya di sekitar pelabuhan dan perbatasan-perbatasan kota. Langit terbelah oleh pesawat tempur yang siap menjatuhkan bom-bomnya. Kedua, fakta-fakta sejarah. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dengan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Imajinasi pengarang. Di sisi lain, arek-arek Surabaya mencoba tetap berada di bawah radar dan menunggu Inggris untuk menyerang terlebih dahulu. Sekejap meriam-meriam dilepaskan, bom-bom dijatuhkan, dan peluru mulai menerjang. Bangunan-bangunan mulai roboh, tiang-tiang serta pohon-pohon juga mulai tumbang. Banyak mayat bergelimpangan seperti seekor binatang di sepanjang jalan dan selokan. Namun, hal tersebut tidak membuat rakyat Surabaya mundur. Dengan semangat perjuangan, mereka berani mengadang pasukan-pasukan Inggris. Ketiga, fakta-fakta sejarah. Bung Tomo dalam Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama Indonesia saat itu dengan pidato-pidatonya di radio. Imajinasi pengarang. Pidato-pidato dari Bung Tomo terus berkumandang, radio pemberontakan menjadi api yang membakar semangat are-are Surabaya. Para relawan militan tidak menyerang di ruang terbuka, mereka cenderung menyergap dalam jalan-jalan yang gelap. Sesekali mereka menjadi pasukan taktis yang bertugas menghambat mobilisasi dari pasukan-pasukan Inggris. Keempat, fakta-fakta sejarah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah
mengerahkan santri-santri dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Imajinasi pengarang. Pertempuran berlangsung cukup lama, apa yang diperkirakan hanya berlangsung kurang dari 1 minggu, kini telah memasuki paruh minggu kedua. Inggris telah berhasil menguasai 2/3 dari keseluruhan kota Surabaya. Jalan-jalan besar menjadi sepi, kabel-kabel telepon bergelantung hingga beberapa jengkal dari permukaan tanah. Mayat-mayat manusia ataupun binatang bergelimpangan mengisi sisi jalan dan selokan-selokan. Sesekali terdengar gema suara peluru dalam gedung-gedung yang kosong dan derap kaki yang tenggelam di balik genangan air. Suasana yang sangat tidak layak disaksikan, seperti neraka telah jatuh di tengah Surabaya. Struktur novel sejarah atau teks sejarah adalah sebagai berikut. Pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting atau latar cerita, baik waktu, tempat, maupun suasana peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ketiga, menuju konflik atau rising action. Dalam bagian ini, terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling mendebarkan. Pada bagian ini, ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, yaitu berhasil atau gagal. Kelima, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Bagian ini merupakan akhir cerita, berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak konflik. Bagian ini juga sering dinyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. Keenam, koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar bisa langsung disampaikan pengarang atau dengan mewakilkannya kepada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel sejarah memiliki koda, bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada pembacanya. Pembaca dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Sedangkan, teks sejarah adalah teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi, berkaitan dengan pelaku, waktu, dan tempat peristiwa seperti yang terdapat dalam buku-buku sejarah. Kedua, dalam novel sejarah, bersifat faktual imajinatif, tidak harus berisi fakta seluruhnya. Dengan demikian, dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, semua bersumber pada rekaan. Sedangkan, dalam teks sejarah, bersifat faktual, dituntut menunjukkan fakta atau hal-hal yang pernah ada atau terjadi. Ketiga, dalam novel sejarah, tokoh dalam cerita ada yang sesuai fakta, seperti Menserk dan Bung Tomo, ada juga yang rekaan, seperti Abi, Tigor, Farid, dan Idrus, atau para relawan militan. Sedangkan, pada teks sejarah, tokoh dalam cerita ada yang sesuai fakta, seperti Mayor Jenderal Erik Karden Robert Menserk, Brigadir AWS Malabi, WV.CH Plukman, Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Keempat, dalam novel sejarah, rangkaian peristiwa sesuai struktur novel sejarah. Pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Sedangkan, dalam teks sejarah, rangkaian peristiwa disusun secara kronologis, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Kelima, tipe karya pada novel sejarah, termasuk karya sastra. Sedangkan, tipe karya dalam teks sejarah, termasuk karya ilmiah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Struktur novel sejarah yaitu pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa,
menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda.